warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Asmianto dari kelas 12 B1. Saya akan presentasikan tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia pada masa kini. Konflik bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, namun juga dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. 2. Teladan para tokoh persatuan. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frank Kaisiepo, Silas Papari, dan Martin Inde. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1960 pun tetap berada di kendali Belanda. Berdasarkan hasil KMB tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda setahun kemudian. Nyatanya hingga tahun 1962 ketika akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Frank Kaisiepo 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Dalam konferensi ini, Frank Kaisiepo juga menentang pembentukan negara timur karena tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kerasidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke KMP di Den Haag. Atas penolakannya, ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961, ia mendirikan partai politik di politik Irian Sebagian Indonesia. Tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat bisa dimenangkan oleh rakyat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari RI. Silas Papare 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka. Tujuan Komite Indonesia Merdeka yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare dan Martin Inde dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjara di Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas lalu pergi ke sana dan bersama teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda. Berdasarkan New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Selanjutnya, Martin Inde 1912 sampai 1986. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, ia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti menunturkan sikap nasionalismenya. Antara tahun 1945-1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua partai politik Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung
delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Tahun 1962 ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono IX tahun 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940 ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi raja di Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikap ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara RI. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta. Tanggal 20 Agustus besoknya melalui telegram Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Dan pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari RI. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II 1893 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI, serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki tahun 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah tahun 1936. Ismail Marzuki masuk kumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rakyat Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola. 4. Perempuan pejuang. Opu Daeng Risatsu. Nama kecil Opu Daeng Risatsu adalah Famaja. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Ia dari hasil perkawinan Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarenseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Setelah dewasa, Famaja kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud. Opu Daeng Risatsu mulai aktif di organisasi Partai Sahabat Islam Indonesia atau PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSII di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risatsu mendirikan cabang PSII di Palopo tanggal 14 Januari 1930. Kegiatan Opu Daeng Risatsu didengar oleh Kontroler Abdali Masamba. Kontroler Abdali Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Daeng Risatsu dan menuduhnya melakukan tindakan penghasutan rakyat. Atas tuduhan tersebut, Partai
pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Daeng Risaju selama 13 bulan. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSI. Kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Dewan Adat yang pro Belanda menuntut agar Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman dibuang atau diselong. Akan tetapi Opu Balirante yang pernah membela Opu Daeng Risaju menolak isu tersebut. Akhirnya Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSI. Opu Daeng Risaju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Ica di Sulawesi Selatan yang ingin menjajah Indonesia kembali. Ia banyak melakukan mobilitas terhadap pemuda dan memberikan doktrin pejuang kepada pemuda. Tindakannya ini membuat Ica berupaya untuk menangkapnya. Ia dibawa ke Watambon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Opu Daeng Risaju dipindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare sejak tahun 1950. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokop di Palopo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.